Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya dalam beberapa waktu kita mengadakan perjalanan jauh, misalnya karya wisata, bersilaturahmi, atau keperluan lainnya. Terkadang juga kita mengalami ujian berupa sakit sampai-sampai tidak dapat bangun. Hal itu menyebabkan kita sering menjumpai kesulitan untuk melakukan ibadah sholat. Padahal sholat merupakan kewajiban umat Islam yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun juga. Melihat hal ini, ibadah sholat seolah merupakan beban yang memberatkan. Padahal tidaklah demikian. Islam adalah agama yang memberi kemudahan dan keringanan terhadap pemeluknya di dalam rutinitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menandakan kasih sayang Allah kepada umat Islam sedemikian besar dengan cara memberikan rukhsah atau keringanan dalam melaksanakan sholat dengan cara jama' dan qashar dengan syarat-syarat tertentu. Lalu seperti apakah syarat detailnya? Berikut tata cara pelaksanaan sholat jama' dan qashar. Sholat jama'. Sholat jama' adalah sholat yang digabungkan. Maksudnya menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Misalnya menggabungkan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar, atau menggabungkan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau waktu isya. Sedangkan sholat subuh tetap pada waktunya, tidak boleh digabungkan dengan sholat lain. Hukum mengerjakan sholat jama' adalah mubah atau boleh bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Di dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah apabila ia bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir atau sudah masuk waktu zuhur, sebelum ia pergi maka ia melakukan sholat zuhur dahulu, kemudian beliau naik kendaraan atau berangkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah pernah menjamak sholat karena ada suatu sebab, yaitu bepergian. Hal ini menunjukkan bahwa menggabungkan dua sholat diperbolehkan dalam Islam, namun harus ada sebab tertentu. Sholat jama' boleh dilaksanakan karena beberapa alasan atau halangan, yakni 1. Dalam perjalanan jauh minimal 81 km menurut kesepakatan sebagian besar imam mazhab. 2. Perjalanan itu tidak bertujuan untuk maksiat. 3. Dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya dalam keadaan perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Sholat fardu dalam sehari semalam yang boleh dijama' adalah pasangan sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijama'. Demikian pula orang tidak boleh menjama' sholat asar dengan sholat maghrib. Sholat jama' dapat dilaksanakan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah jama' takdim atau jama' yang didahulukan, yakni menjama' dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Misalnya menjama' sholat zuhur dengan asyar dikerjakan pada waktu zuhur, 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asyar, atau menjama' sholat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu maghrib, 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. Cara yang kedua yaitu jama' takhir atau jama' yang diakhirkan, yakni menjama' dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Misalnya menjama' sholat zuhur dengan asyar dikerjakan pada waktu asar, atau menjama' sholat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu isya. Dalam melaksanakan sholat jama' takdim, maka harus berniat menjama' sholat kedua waktu yang pertama. Mendahulukan sholat pertama dan dilaksanakan berurutan, tidak diselingi perbuatan atau perkataan lain. Adapun saat melaksanakan jama' takhir, maka harus berniat menjama' dan berurutan. Tidak diisyaratkan harus mendahulukan sholat pertama, boleh mendahulukan sholat pertama baru melakukan sholat kedua atau sebaliknya. Cara melaksanakan sholat jama' takdim, misalnya sholat zuhur dengan asyar. Sholat zuhur dahulu 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat dilaksanakan pada waktu zuhur. Tata caranya sebagai berikut. 1. Berniat sholat zuhur dengan jama' takdim. Bila dilapalkan yaitu usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin jam'an takdiman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat
digabungkan dengan sholat asar dengan jama' takdim karena Allah Ta'ala. 2. Takbiratul ihram. 3. Sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa. 4. Salam. 5. Berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua yaitu asyar jika dilapalkan sebagai berikut: usolli fardul asri arba'a raka'atin jam'an taqdiman ma'a zuhri fardal lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 4 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dengan jama' takdim karena Allah Ta'ala. 6. Takbiratul ihram. 7. Sholat asar 4 rakaat seperti biasa. 8. Salam. Catatan, setelah salam pada sholat yang pertama harus langsung berdiri, tidak boleh diselingi perbuatan atau perkataan, misalnya zikir, berdoa, bercakap-cakap, dan lain. Cara melaksanakan sholat jama' takhir. Misalnya sholat maghrib dengan isya, boleh sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian sholat isya 4 rakaat, dilaksanakan pada waktu isya. Tata caranya sebagai berikut: 1. Berniat menjama sholat maghrib dengan jama' takhir bila dilapalkan, yaitu usolli fardal maghribi salasa raka'atin jam'an ta'khiran ma'al isya fardal lillahi ta'ala. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat digabungkan dengan sholat isya dengan jama' takhir karena Allah Ta'ala. 3. Takbiratul ihram. 4. Sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa. 5. Salam. 6. Berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua atau isya jika dilapalkan sebagai berikut: usolli fardal isya'i arba'a raka'atin jam'an ta'khiran ma'al maghribi fardal lillahi ta'ala. Saya berniat sholat isya 4 rakaat digabungkan dengan sholat maghrib dengan jama' takhir karena Allah Ta'ala. 8. Takbiratul ihram. 9. Sholat isya 4 rakaat seperti biasa. 10. Salam. Catatan, ketentuan setelah salam pada sholat yang pertama sama seperti jama' takdim. Untuk menghormati datangnya waktu sholat, hendaknya ketika waktu sholat pertama sudah tiba, maka orang yang akan menjama' takhir sudah berniat untuk menjama' takhir sholatnya, walaupun sholatnya dilaksanakan pada waktu yang kedua. Jika telah memenuhi syarat sah sebagai rukhsah, selain dijama', sholat fardu juga dapat dikosor maupun jama' kosor, asalkan memenuhi syarat. Hal ini merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah agar manusia tidak meninggalkan sholat fardu walau dalam keadaan apapun, sebab Allah tidak menghendaki kesyukuran kepada hambanya. Sholat kosor. Sholat kosor adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas, yaitu melakukan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diringkas adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4, yaitu zuhur, asar, dan isya. Hukum melaksanakan sholat kosor adalah mubah atau diperbolehkan jika syaratnya terpenuhi. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengkosor sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat An-Nisa ayat 101. Syarat-syarat sholat kosor sama dengan syarat sholat jama', hanya ditambah persyaratan bahwa sholat yang dapat dikosor adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4. Tata cara sholat kosor. Ambil contoh sholat kosor zuhur dengan cara sebagai berikut. 1. Berniat sholat dengan cara kosor jika dilapalkan sebagai berikut: usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Artinya saya berniat sholat zuhur 2 rakaat dikosor karena Allah Ta'ala. 3. Takbiratul ihram. 4. Sholat 2 rakaat. 5. Salam. Sholat jama' kosor. Sholat jama' kosor adalah menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkas atau kosor. Hukum dan syaratnya sama dengan sholat jama' dan sholat kosor. Sholat jama' kosor dapat dilaksanakan secara takdim maupun takhir. Praktik sholat jama' kosor. Sholat jama' kosor misalnya sholat zuhur dengan asyar. Tata caranya sebagai berikut: 1. Berniat menjama' kosor sholat zuhur dengan jama' takdim jika dilapalkan sebagai berikut: usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asru jam'an taqdiman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat zuhur 2 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jama' takdim.
dikosor karena Allah Ta'ala, 2 takbiratul ihram, 3 sholat zuhur 2 rakaat atau diringkas, 4 salam, 5 berdiri dan niat sholat asar jika dilafalkan sebagai berikut: usolli fardal asri rakaatain qasran majmu'an ila zuhri jam'a taqdiman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat asar 2 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dengan jama' takdim dikosor karena Allah Ta'ala. 6 takbiratul ihram. 7 sholat asar 2 rakaat atau diringkas. Demikianlah ulasan tata cara sholat jama' dan qasar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.